Mengantar tausiah kebangsaan dalam rangka memperingati HUT TNI ke-76 kepada Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Mustafa Akil Siraj. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibillah Sidna wa maulana Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Maulana wa walidna Sidna Mbah Habib Lutfi, kula sebut Mbah Mun sepuh ya. Atwalallahu umrahu abqah. Abah Tahir, ada mafi izzi, para habaib, para ulama yang saya hormati, qabilallahu syukrahum wa ayyadahum fi khidmatil ummah. Bapak Wali Kota yang saya hormati, yang berbinar-binar bunga sangat ketekanan Habib Lutfi, para habib, para kiai, Bapak Danrem yang saya muliakan, Bapak Dandim, Bapak Kapolres, dan seluruhnya. Hadirin hadirat para kiai, alhamdulillah kempal sedaya dalu niki datang Balai Kota Cirebon. Para bapak, para ibu yang saya hormati. Ternyata harus orang lain yang mengingatkan kita siapa sebetulnya TNI, siapa sebetulnya Polri. Dan yang luar biasa adalah yang mengingatkan, yang menyadarkan adalah orang tua kita, orang yang diharapkan ayah syarallahu bihi ma'ahu yaumal qiyamah walidna Sidna Habib Lutfi maturnuwun Habib. Kalau nggak ada Habib Lutfi barangkali tidak sadar bahwa yang namanya TNI anak kita, TNI milik kita, TNI Polri bukan orang lain, bukan lawan, apalagi berhadapan, itu milik kita. Ini yang didoktrin oleh Hadratul Habib Lutfi. Makalah beliau adalah, Habib Lutfi pernah berkata, Allah menurunkan orang sesuai pada zamannya. Ketika zaman Nabi Musa membanggakan sihir, maka Allah mengutus Nabi Musa untuk mengalahkan sihir. Ketika zaman Nabi Isa yang dibanggakan adalah pengobatan, maka Allah mengirim Nabi Isa untuk mengalahkan segala pengobatan yang tidak benar sampai Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati. Wa kadzalik di Indonesia ketika zaman proklamasi Allah mengirimkan Presiden Soekarno orator ulung. Dan ketika pada zaman Orde Baru Allah mengirim Bapak Presiden Soeharto. Dan ketika zaman sekarang ketika umat Islam akan diadu domba Allah mengirimkan banyak sekali, yang terutama Habib Lutfi yang menyadarkan bahwa Indonesia wajib jadi siji, berikan abad yang seweng, dan kecerdasan beliau adalah bersatunya ulama, TNI, Polri, dan eksekutif. Ini luar biasa. Para bapak yang saya hormati, ketika tanggal 17 Agustus tahun 45 Indonesia merdeka, Belanda pengkhianat bergabung dengan sekutu di bawah pimpinan Inggris akan kembali menyerang Indonesia melalui Surabaya. Jenderal Sudirman langsung lapor kepada Presiden Soekarno minta agar Presiden segera mengirim pasukan khusus, utusan khusus untuk menemui sesepuh Jawa Timur. Lantas beliau menemui Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, pendiri NU, atas isyarah dari Habib Hashim, bapak tuane Mbah Habib Lutfi. Luar biasa, ini jarang. Habib Hashim, jaddu Habib Lutfi adalah salah satu yang memberikan isyarah dibentuknya Nahdlatul Ulama. Para apa? Akhirnya utusan ini minta bagaimana Pak Kiai
akan diserang oleh sekutu, apa melawan, apa menyerah. Mbah Hasyim Asy'ari berkata, nanti kita kumpulkan kiai-kiai dulu. Kiai-kiai disurati oleh Mbah Hasyim agar beliau-beliau bisa hadir di Surabaya tanggal 21. Tapi akhirnya terlambat, akhirnya 22. Diminta kumpul ulama ulama Jawa dan Madura. Dari Cirebon berangkat naik kereta api 6 gerbong dipimpin oleh Hadrah Syekh Kyai Abbas Buntat radhiyallahu. Di sana dikumpulkan lantas para ulama tawajjuh ilallah munajat nyuwun karo Allah, Gusti bahasa Jawa nyerah tah melawan, terserah. Lamun nyerah yang jaluk aman, lamun ngelawan yang jaluk menang. Allah maringi isyarah kudu menyerang, kudu melawan. Akhirnya disepakati Mbah Hasyim Asy'ari lajeng damel qop surat atas nama PBNU bahwa wajib melawan penjajah fardhu ain li ahli masafatil qasr. Radius 92 kilo wajib, gede cilik tua nom rakyat melarat lanang wadon wajib melawan. Setelah itu disebarkan dan surat ini ditandatangani pada tanggal 22 Oktober dan alhamdulillah ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Haji Joko Widodo pada hari Kamis jam 2 siang di Istiqlal tahun 2015 bahwa hari tanggal 22 Oktober dinyatakan sebagai Hari Santri Nasional. Para Bapak yang saya hormati, tersebarlah fatwa ini ke berbagai penjuru, maka semangat juang mempertahankan negara, melawan penjajah berada dalam dada setiap orang. Maju, siapa yang maju? Kiai, santri, ashabul ma'ahid, para kiai dari Lirboyo, dari Kaliwungu, dari Lasem, dari berbagai pesantren, turun semua. Maaf Pak Danrem, tentara waktu itu belum terkonsolidasi. Kayak seragamnya gak turun dua apa Pak? Karena tentara itu kan dibuat tanggal 5 Oktober. Itu tanggal 10 November, menjelang 10 November. Belum ada itu. Itu alhamdulillah Pak Wali Kota sudah pakai pakaian banser. Dikusi ngangguakan Habib Lutfi, Masya Allah. Mulia teman sampean. Awas Pak, larang keluarganya. Para apa yang saya hormati. Apa yang terjadi? Seluruh kiai, seluruh habaib turun melawan penjajah. Tanpa senjata. Beli duwe senjata, seragam langka, santri mangkat, nganggue sandal jepit, sarungan, perang je sarungan. Sing dihadapi tentara sekutu dengan senjata yang canggih dan pesawat pembom. Mbah Yai Mahrus berangkat membawa ratusan santri dengan bawa apa? Dengan bawa benang. Kalau benangnya dilepas menjadi lautan. Kyai Abbas Buntet membawa apa? Membawa kacang hijau. Kalau sudah disebarkan kacang hijau jadi tentara. Kayak Baidowi Lasem dengan sorbannya. Kalau sorbannya sudah beginikan itu pesawat jungkel Pak. Ya Allah karena supirnya ngantuk. Inilah karomah-karomah para kiai. Bayangkan kalau 10 November kalah apa jadinya? 17 Agustus Indonesia merdeka. 10 November kalah mungkin tidak jadi merdeka atau merdeka dengan sistem yang lain. Ini murni perangnya para kiai, murni perangnya para ulama, pesantren, rakyat dan pejuang-pejuang. Dari sinilah terbentuk resmen-resmen dari kiai-kiai. Dan dari sinilah terbentuknya tentara, dari sinilah terbentuknya TNI, dari sinilah terbentuknya keamanan-keamanan Indonesia dipimpin oleh para ulama. Jadi TNI bukan orang lain, TNI bukan komunitas yang lain, TNI adalah anak kita, anak kiai, anak ulama. Oleh karena itu, jazakallah ya Habib. Habib Lutfi telah menyadarkan kita. Bengensiku laku Pak, ning satpam bega wedi, ning hansip takut Pak. Sekarang ada Habib Lutfi, karo Danrem biasa. Karo Pak dan Lanal sering dan lain sebagainya. Niki berkah para ulama dan kita bersyukur pada Allah panjenengan dongaken sarang-sarang moga-moga Habib Lutfi panjang umur Pak. Panjang umur lana walil muslim walil Indonesia. Abah Thohir panjang umur, sedaya Habib panjang umur. Mekaten mawon para rawuh dados kesimpulannya Mbah Habib Lutfi memberikan semangat kita wajib ngamanaken negara bersama-sama TNI dari berbagai orang-orang yang ingin merusak kesatuan bangsa Indonesia.
Makatan mawon matur nuwun, kirang lebihipun menurut pangapunten. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.